modul marketing P5 kerja di sekolah kami seperti ini. Antar berusaha itu seperti supaya sebelum kelihatan itu sudah diberi orang seperti itu adalah jalan. Mengapa berusaha penting? Karena kita mau pergi tapi tahu kita arahnya. Jadi kita berikan dahulu arah dan tujuan kemana. Kemudian berinya tujuan, alur dan target pencapaian. Di sini mengangkat tema Quran dan mengacu dari profil pelajar bangga ini bertujuan dan sebagai sistem pendidikan asal dalam berusaha serta membentuk menjadi usaha. Dimensi lainnya yang akan dicapai di proyek ini. Kita inginkan di proyek ini itu adalah mandiri, kreatif, gotong royong. Karena di kegiatan marketing ada unsur kemandirian di dalam membuat program. Kemudian unsur aktivitas di dalamnya. Kemudian kalau kelompok maka ada gotong royong untuk melakukan kegiatan marketing. Kemudian di tiga di sini ada tujuan yang komunikasi dari dasar tujuan kreatif yang original, memilih keluasan berpikir dalam masyarakat. Ini sudah tinggal pas. Ternyata seperti itu. B, misalnya B. Yang ada di kolom itu sudah ada di panduan, tinggal kita otomatis dengan apa yang ada. Sudah semua ini. Berikutnya referensi perkembangan elemen antar fase seperti yang saya sampaikan di sini ada sesuatu berupa materi yang mulai berkembang sesuai harapan sangat kembang. Dasarnya di sini belum berkembang. Penjelasannya seperti apa? Memahami konsep bertumbuh dalam dirinya serta memiliki harapan. Kemudian mulai berkembang siapa? Memahami konsep bertumbuh dalam dirinya serta memiliki harapan atas perkembangan yang baik, kemudian dari alasan dalam tindakan yang dilaksanakan. Ini monggo bisa dibatasi. Kemudian yang selanjutnya untuk penjelasan tiap tadi menghasilkan gagasan orisinal belum berkembang, mulai berkembang, sesuai harapan berkembang juga sudah tinggal. Masuk elemen kolaborasi, pedulian dan berbagi. Semua mapel, maka relevansinya bagaimana? Untuk sekolah, bagi sekolah dan semua guru pelajaran. Bapak Ibu ini mau bisa berapa? Atau sudah selesai ya? Sampai jam 12 atau 12.30? 12.30 matang gitu. Nanti ada beberapa waktu yang akan disampaikan oleh Pak Fauzi. Berikutnya cara penggunaan modul. Alur tahapan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila marketing, pengenalan kontekstualisasi, aksi, refleksi dan tindak lanjut. Ini gambaran saja Bapak Ibu dari modul. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang keliru, nanti bisa didiskusikan.
baik di dalam forum ini maupun di luar forum. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini menentukan tujuan bisa lewati. Kemudian yang selanjutnya ini miskonsepsi, tadi sudah ada di pertanyaan, saya lewati. Miskonsepsi sudah ada di pertanyaan tadi, saya lewati juga. Sampai terima kasih. Berikutnya, merasakan indikator kemampuan. Ini tadi sudah dicontohkan. Ini panduan yang mulai berkembang, sedang berkembang sudah dapat sangat berkembang. Kalau ada waktu, seharusnya kita sharing nanti di masing-masing sekolah, tapi mungkin ini belum memungkinkannya. Bisa dipertanyakan. Untuk alur, sebagaimana dalam membuat modul di P5, yang pertama pengenalan, kontekstualisasi 2, yang aksi, yang keempat refleksi, dan yang kelima tindak lanjut. Coba seperti yang tadi saya sampaikan, pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, sampai ke tindak sama. Kemudian yang selanjutnya mengelola profil data. Ini saya kira tenang Bapak Ibu, tidak ada tugas ini aksinya, data seharusnya tugas Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu untuk P tidak mengubah produk yang dihasilkan, tetapi sebagai sarana untuk menekan karakter profil pelajar Pancasila kepada kita. Bukan produk kita nilai, bukan produk yang kita tuju, tapi bagaimana di dalam proses pembuatan data itu bisa menanamkan nilai-nilai pelajar kita. Itu barang bawah yang bisa sampai. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita KB2 untuk anak-anak kita, sekolah kita, juga guru kita, menjaga lebih benar dari Allah, anak kita nyaman dalam belajar dan memperoleh hasil yang terbaik dari Allah. Iya. Bapak Ibu yang akan hormati, insya Allah 20 menit supaya bisa memberi pelayanan untuk Bu Siti Khadijah dan yang lainnya. Saya lihat juga tidak ada makan siang ya. Kegiatan NGMP mengawasi lagi rasani dengan Bapak Ibu yang akan hormati, kami sangat bahagia dengan melihat Bapak Ibu berkreasi dalam kegiatan NGMP yang dari Bapak Ibu sendiri, oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu silakan. Tepuk tangan untuk MGMP Subrayot sampai lali karena agak jarang. Bapak Ibu tolong kegiatan ini menjadi kebutuhan bagi semuanya. Ini
Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Anip, konsepnya luar biasa. Implementasinya Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing. Nah ini yang pentingnya dikolaborasikan. Dan justru itulah yang akan muncul Bapak Ibu pengalaman-pengalaman real yang akan dikembangkan dalam perspektif. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat senang dan bahagia, dan tolong Bapak Ibu yang belum berperan, ya mungkin di sekolahannya kok tadi ada yang sudah menjadi pilotingnya, menjadi pengendalinya, terus juga yang sudah menjadi konseptornya, yang mungkin Bapak Ibu masih menjadi penonton atau penonton di luar, penonton di dalam, Bapak Ibu terus memperankan diri. Karena Bapak Ibu di dalam hal ini pengawas pendidikan guru pendidikan agama Islam punya misi yang luar biasa dalam rangka mengawal religius anak. Dan ini kalau Bapak Ibu hanya sebagai penonton, nanti akan lepas religius anak dalam kegiatan P5-nya. Dan inilah Bapak Ibu yang akan kita dukung bersama-sama sekaligus supaya orientasi dalam pendidikan sekaligus yang dikembangkan dalam satuan pendidikan itu merujuk kepada pendidikan keimanan yang dalam bingkai terkait dengan pelajar Pancasila. Ini adapun ketika Bapak Ibu mengembangkan dengan berbagai pola dan sebagainya dalam kurikulum merdeka tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak melakukan. Bapak Ibu ketika Pak kok ini kurang pas Pak, panjenengan menemukan yang berbeda, panjenengan kembangan yang berbeda itu. Dan tentunya di sekolah A dengan sekolah B juga punya karakteristik yang masing-masing. Silakan Bapak Ibu berkreasi ria, dicobakan. Salah kurang tidak apa-apa. Itu proses berikutnya. Ini Bapak Ibu ya, tolong silakan bukan dan sebagainya. Dan tadi saya belum terdengar, jadi guru yang cerdas atau guru yang apa tuh? Yang banyak mencari kesempatan ya? Guru yang kreatif. Guru cerdas mencari 1000 cara. Nah, guru cerdas itu mencari 1000 cara. Yang satunya lagi guru malas mencari 1000 alasan. Sama-sama 1000-nya, tetapi orientasinya berbeda. Memang Bapak Ibu, sebenarnya kita semuanya itu cerdas. Cuma kadang kecerdasannya untuk mencari alasannya berbeda lagi. Ya. Oh itu juga cerdas. Mencari alasan bisa diterima caranya piye. Nah, mari Bapak Ibu kecerdasan itu kita tarik untuk mencari cara. Dan itu saya yakin nanti akan berpengaruh kepada kita dan enjoy kita dalam pengembangan pembelajaran. Ini yang pertama kami dengan apresiasi luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu menyangkut diferensiasi. Kami sudah masuk ke hampir semua ya. Hampir semua ya. Sudah masuk ya. Adapun menangkapnya separuh-separuh atau seperempat atau mungkin 10% itu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing gitu. Orang apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu proses Bapak Ibu dan kami pun tidak harus minta kudu semua enggak. Inilah merdeka. Merdeka artinya apa? Kita sesuaikan masing-masing. Dan Bapak Ibu ketika kita mengembangkan berkaitan dengan diferensiasi, kita akan dihadapkan pada Bapak Ibu 4 hal toh. 1 berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Kontennya, 2 berkaitan dengan prosesnya, yang ketiga berkaitan dengan produknya, dan yang keempat berkaitan dengan lingkungan pembelajarannya. Lingkungan pembelajaran itu menyangkut media, sumber dan lain sebagainya yang panjenengan kembangkan, yang panjenengan butuhkan, sehingga di dalam modul ajar mengapa kok sarana prasarana ada di depan itu sebenarnya itu. Ketika Bapak Ibu melakukan asesmen awal kan diketahui ternyata anak-anak itu banyak senangnya audio. Makanya di sarana prasarana yang panjenengan kembangkan, yang panjenengan disiapkan ya audionya itu. Ketika anak-anak kalau senangnya pada video, berarti yang panjenengan kembangkan itu videonya. Maksudnya begitu. Itulah pentingnya asesmen awal. Lah, dari hasil monitoring kami Bapak Ibu, asesmen awal belum banyak diberikan kepada guru-gurunya. Nah, sekarang sangat caranya bagaimana? Ya guru minta. Kalau berkolaborasi tidak harus menunggu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ketika ternyata kok belum dilakukan oleh satuan pendidikan, Bapak Ibu juga melakukan minimal adalah asesmen awal berkaitan dengan kognitif anak yang dihubungkan. Ini yang paling efektif yang kami lakukan, yang kami uji cobakan, yang kita hubungkan dengan apa? Tujuan pembelajarannya. Jadi asesmen kognitif yang panjenengan hubungkan dengan tujuan pembelajarannya. Panjenengan mencantumkan berapa tujuan pembelajarannya dari CP-nya. Misalkan tujuan pembelajaran di situ membaca, 2 menghafal umpama, 3 mungkin menemukan atau menjelaskan atau menganalisis berkaitan dengan kandungan ayatnya itu kalau aspek Al-Quran.
Bapak Ibu dilakukan asesmen awal, sudah berapa persen anak yang sudah bisa membaca. Kalau ternyata Pak tidak bisa semuanya Pak, ya berarti dari sisi asesmen awalnya nggak perlu adanya diferensiasi. Hanya diferensiasi nanti menyangkut kepada minat, bakat, dan juga tadi kecenderungan anak-anak. Kalau ternyata temukan Pak separuh urung iso maca, separuh iso maca. Nah, Bapak Ibu bermain itu situ. Bermain berkaitan dengan kontennya, berkaitan dengan prosesnya, berkaitan dengan produknya, dan juga berkaitan dengan lingkungan pembelajarannya. Walaupun Bapak Ibu dari proses itu kok bisanya Pak, aku baru bisa pada konten, ya nggak apa-apa. Baru bisa sampai produknya loh, ya nggak apa-apa. Tapi panjenengan kalau bisa semuanya luar biasa. Itu Bapak Ibu. Nah, harapan kami dari diferensiasi ini yang Bapak Ibu sudah dilakukan di video. Kemarin kan kami menunggu sekali. Wah, tidak kalau video-video apa nanti kapan-kapan tak ke sana atau tak video. Oke, kadang-kadang. Kalau sudah ada, Bapak Ibu kita tampilkan ini loh contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat pada Pak kekurangannya ini tambah ini. Nah, nanti akan kita perbarui pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu akan menjadi nilai yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pada sisi konsep, tapi juga kita pada aksi nyata yang kita lakukannya. Itu Ibu Bapak yang kami hormati berkaitan dengan diferensiasi. Kurang 7 menit lagi. Oh, berapa? 10 menit ya? 11 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ketika panjenengan mengembangkan diferensiasi, silakan dikembangkan pola semacam itu dan tidak harus semuanya 4 itu terkena. Kalau pernah luar biasa, kalau belum Bapak Ibu juga bisa mengembangkannya, mencari alternatif yang bisa dikembangkan. Kemarin untuk Supra yang 11 yang pernah ikut di kegiatan tingkat provinsi siapa? Ada? Oh enggak ada? Enggak ada semuanya yang ikut tingkat provinsi? Oh enggak ada. Bapak Ibu kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa berbagi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya. Nanti kita eksplor bersama-sama. Tadi luar biasa Bapak Ibu. Ini sudah melebihi pengawas ini. Soal kurang biasa Bapak Ibu. Ya. Dan itu Bapak Ibu silakan dikembangkannya. Jangan malah justru dari Bapak Ibu sendirilah itulah yang akan bisa mengeksplor apa yang kita kehendaki bersama-sama. Ini kan kita membentuk komunitas pembelajar. Melalui apa? MGMP. Ya, menjadi penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan takut dengan kepala, ikut takokan, Bapak Ibu. Takut konco-konco ini kan mana-mana enak Bapak Ibu. Iya. Ketika panjenengan dianggap ketika apa gini, takut ikat jaket pinter, tapi kurang nyandaan. Bapak Ibu juga, loh ki jangan opo. Nah ini Bapak Ibu akan menjadi, makanya menjadi penting Bapak Ibu. MP di sinilah kalau kita akan bersama. Yang kami hormati, misi berikutnya berkaitan dengan moderasi beragama. Lagi barusan dilantik MGMP Pendidikan Agama yang tergabung antara PAI, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, nanti ini kalau ada kepercayaan. Ini nanti Bapak Ibu sekarang sudah ada MGMP lagi. Dan kami sampaikan Bapak Ibu, mengapa kok dilakukan ini sekaligus menjadi programnya moderasi beragama. Dan tanggung jawab berkaitan dengan keagamaan ada di Departemen Agama, di Kementerian Agama. Makanya Bapak Ibu yang mungkin jalurnya ke dinas, Bapak Ibu berkaitan dengan pembinaan keagamaan semuanya ada di Kementerian Agama. Ini nanti tolong disampaikan dengan teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul bukan tandingan, bukan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dalam rangka untuk mengkolaborasikan antar mata pelajaran pendidikan agama. Ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia. Dan nanti actionnya bagaimana? Bagaimana untuk mengembangkan kolaborasi di dalamnya terkait dengan moderasi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah in-nya banyak informasi berkaitan dengan bullying. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, bullying setelah kami mencoba untuk masuk ke dalamnya, ternyata Bapak Ibu banyak hampir kalau kami melakukan survei Bapak Ibu, begitu juga ketika kami melakukan akreditasi, visitasi, Bapak Ibu hampir semua sekolah ada bullying. Ayo. Baik secara kadang Bapak Ibu di dalamnya ada verbal, ada fisik, ada seksual, ada apa lagi Bapak Ibu? Dunia maya, media sosial. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati di jenjang SLTP itu sangat rawan. Nah sekarang Bapak Ibu mencoba tadi bahwa bullying itu juga berkaitan dengan karakter.
Makanya Bapak Ibu mencoba menggabungkan, mengkolaborasikan berkaitan dengan P5, tidak sebatas bagaimana mendesain di situ dengan bagaimana untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kreatif dan sebagainya, tapi juga bagaimana untuk menyemai, mengurangi, syukur, mencegah dan menstopkan adanya bullying di satuan pendidikan. Nah, caranya seperti apa? Bapak Ibu bisa berkolaborasi, Bapak Ibu bisa berkreasi. Bapak Ibu, ketika anak sudah dibullying, ini Bapak Ibu, sudah dibullying itu ada 3 bahaya besar. Bahaya yang pertama, anak itu walaupun misalkan yang pertama Bapak Ibu, ketika anak itu kok tidak tahan uji, dibullying, dia akan minder dan potensinya tidak akan terkembangkan. Ini kan potensi bangsa. Ketika potensi bangsa ada yang kemudian diam di situ atau mungkin malah dia tidak akan mengembangkannya kan dibullying dengan teman-temannya, itu merupakan kerugian bangsa kita. Nah ini kita sebagai seorang pendidik perlu melihat itu peluang yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika anak itu tegak, nah ini juga ada 3 hal. Yang pertama, di dalam dirinya walaupun dia diam, bisa saja anak itu memendam perasaan suatu saat akan dimunculkannya ini. Suatu saat akan dimunculkannya. Yang kedua Bapak Ibu, dia tidak memunculkan atau dendamnya kepada orang yang tersebut, tetapi nanti suatu saat ketika dia mengembangkan profesinya bisa saja akan muncul, saya dulu pernah digituin. Dan itu yang menjadi bahaya juga. Dan yang lain lagi Bapak Ibu, ketika anak itu ternyata tadi tidak mengembangkan di profesinya, bisa saja ketika nanti anak menjadi dewasa, menjadi guru, menjadi presiden dan sebagainya, sudah punya karakter dan sudah punya informasi bahwa bullying ada di negara kita. Coba Bapak Ibu, ini bahayanya luar biasa. Kelihatannya kok kata-kata bullying perundungan, tetapi ternyata dampaknya luar biasa, berpengaruh yang sangat negatif, dan itu perlu kita stop mulai sekarang. Ada beberapa alternatif Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dan di dalam hal ini adalah pendidikan agama Islam. Yang pertama Bapak Ibu, mari ketika itu kok terjadi Bapak Ibu, semuanya komunitas untuk berperan. Kalau dalam akreditasi Bapak Ibu, dalam visitasi, peran siswa itu penting. Tidak hanya gurunya. Kalau yang berperan itu hanya gurunya, ketika tidak ada gurunya masih terjadi. Atau mungkin bisa saja perannya hanya orang tua. Ketika tidak ada orang tua bisa terjadi. Dan lain sebagainya. Berarti semua berperan. Sehingga ketika terjadi bullying, baik itu verbal, fisik, ataupun mungkin saja media sosial atau seksual dan sebagainya, sampaikan kepada anak bahwa ini adalah salah. Yang terkasus itu baik pelaku ataupun si korban bahwa ini salah. Nah kemudian mari kita kembali Bapak Ibu untuk saling memaafkannya. Bahwa salah itu bisa ditemukan oleh dari dirinya, atau kita tunjukkan bahwa itu adalah salah. Jangan sampai kita biarkan. Soalnya ketika bahwa itu sesuatu yang, atau mungkin ketika tidak itu sesuatu yang lumrah, malah sudah berjalan menjadi biasa di sebuah komunitas itu melatih ngeri lagi. Nah, hal semacam inilah Bapak Ibu, ketika anak-anak sudah tadi menemukan atau sudah merasa ditunjukkan bahwa ini adalah salah, mari mulai detik ini kita saling memaafkan dan tidak akan mengulangi. Nah, inilah pentingnya adanya komitmen, ketertiban anak-anak kita dan juga kita. Nah, ketika kalau sudah ada komitmen dan sebagainya, nah luar biasa, itu kan baru komunitas kita dalam satu sistem satuan pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kan tidak lepas dengan Yang Maha Kuasa. Ketika anak sudah berjanji tidak mengulangi, sudah saling maafkan, mari Bapak Ibu kita bawa untuk beristighfar bersama-sama. Kemudian saya senang sekali ada satuan pendidikan, setelah anak itu melakukan suatu kesalahan, dia beristighfar. Setelah istighfar apa Bapak Ibu? Sholat taubat. Jangan sampai melihat bahwa itu adalah kegiatan yang biasa. Ketika anak sudah melakukan sholat taubat, nah kita juga ngawal, Anda juga dikawal oleh Yang Maha Kuasa. Sholat taubat dan nasuha berarti sudah tidak akan mengulangi lagi.
Ketika mengulangi lagi, nanti akan Anda hadapan dengan Yang Maha Kuasa, begitu juga dengan satuan pendidikan. Harapan inilah yang mudah-mudahan anak-anak itu akan sadar, tetapi sekaligus akan menjadi penguat ke dalam dirinya bahwa yang telah dilakukannya itu tidak sesuai dengan ketentuan agama, begitu juga sekolahan dan komunitas yang lainnya. Sekaligus anak tersebut sudah merasa bersalah dan mohon maaf dan tidak akan mengulanginya. Soalnya ketika itu bisa terjalan, Bapak Ibu, anak-anak potensinya bagus gara-gara bullying, kemudian dia minder, setelah minder dia tidak berekspresikan diri, itu yang rugi adalah kita semuanya, bangsa, anak-anak dan juga yang lainnya. Kan eman-eman, potensinya luar biasa. Gara-gara duduk akhirnya bagus ketika masuk SMP, gara-gara hanya masalah sepele, tapi tidak tertangani dengan baik, berakibat sangat buruk pada generasi yang akan datang. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, stop bullying mulai detik ini, baik gejala ataupun yang sudah terjadi, itu semua proses dari Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu itu kawal secara baik. Pendekatan keagamaan dilakukan dengan pengetahuan sistem yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, moderasi beragama yang sangat berkembang. Mari Bapak Ibu itu menjadi kekayaan khazanah bangsa kita yang luar biasa ini, dan terus kita kembangkan menjadi budaya bangsa, baik di dalam sistem pendidikan, sistem bernegara, sistem pemasyarakatan dan lain sebagainya. Kemudian menyangkut diferensiasi merupakan sunnatullah, bahwa manusia itu berbeda. Mari Bapak Ibu layani dengan diferensiasi sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Jangan sampai anak didik kita itu berbeda, tapi kita layanannya masih sama dengan kurikulum sebelum merdeka. Nanti bisa saja terjadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka rasa 2003. Contohnya Bapak Ibu, panjenengan masuk kelas, anak-anak buka halaman 2-5. Itu sudah jelas Bapak Ibu, kurikulum seandainya merdeka atau tidak merdeka, tapi rasanya belum merdeka. Atau Bapak Ibu masuk ke kelas dan sebagainya, anak-anak tujuan pertama ini, kedua ini, panjenengan belum dibagi hasil asesmen, itu pun Bapak Ibu masih rasanya belum kurikulum merdeka. Jadi salah satu pembeda yang sangat nampak adalah pemanfaatan hasil asesmen awal. Ketika asesmen awal sudah dilakukan tapi tidak dimanfaatkan, itu juga Bapak Ibu semangatnya sudah kurikulum merdeka, tetapi implementasinya belum kurikulum merdeka. Harapannya dengan anak-anak yang berbeda, kita layani yang berbeda, harapannya anak-anak akan tumbuh berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan potensinya masing-masing, yang dikawal oleh guru yang hebat dengan mencari 1000 cara. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin sering semakin baik, ya. Tidak harus ada pengawan, jangan luring atau daring, action luar biasa. Kami harap mudah-mudahan MGMP Subraya menjadi subraya yang lainnya. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Persis jam 12.20 Khadijah. Berarti salam Pak Kepala. Dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.